Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari sekarang kita bersama-sama mendoakan doa malaikat Tuhan dari puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pembangunan paroki. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan lagu pembuka Puji Syukur 442. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, baik secara langsung dengan tata cara protokoler kesehatan, juga melalui live streaming di rumah masing-masing. Sore hari ini atau malam hari ini kita merayakan Ekaristi dalam Pekan Paskah atau Minggu Paskah yang ketiga, yang oleh gereja dinamai Minggu Gaudete, Minggu bersukacita. Kita bersukacita karena Tuhan yang kita nanti-nantikan semakin dekat kedatangannya. Itulah alasan kita bersukacita, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah karena Tuhan sudah dekat. Itulah harapan kita, Tuhan yang hadir dan tinggal di tengah-tengah kita, agar kita mengalami kekuatan, kedamaian, dan ketentraman. Tanpa Tuhan, hidup kita mengalami kekeringan, mengalami ketakberdayaan, sehingga kita mutlak membutuhkan kekuatan, kebijaksanaan, dan cinta kasih Tuhan. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita datang di hadirat-Nya, mohon rahmat, belas kasihan, dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan akan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa harapan akan kehidupan kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita, khususnya untuk keselamatan anak terkasih Christabel Kailin Wisal, 100 hari yang lalu menghadap Bapa di surga, dan semoga keluarga, terutama orang tua, papa dan mama, serta kakaknya diberikan kekuatan. Dan juga kita mohon keselamatan bagi Bapak Andelius Sita yang telah menghadap Bapa Surgawi 3 tahun yang lalu.
Allah Bapa kami, Engkau memperbaharui dunia dalam diri Yesus Putramu. Kami mohon teguhkanlah iman, harapan dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbaharui. Bapa, kami selalu bersuka cita bersyukur karena yang kami nanti-nantikan, Tuhan Sang Mesias, pembawa terang dan damai, telah semakin dekat. Maka kuatkanlah harapan kami, teguhkan iman kami, dan limpahkanlah cinta kasih kami supaya semakin bertumbuh berkembang dalam hidup setiap hari. Bapa di surga, kami mohon keselamatan bagi semua sanak saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Anak terkasih Kristabel, Kailin, Uisal 100 hari yang lalu menghadap hadirat-Mu. Bapak Andelius Sita 3 tahun yang lalu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa saudara-saudari kami, anak-anak-Mu. Moga-moga mereka semua boleh berserta dalam ketentraman dan damai. Engkau memberikan penghiburan, belas kasihan dan rahmat-Mu bagi keluarga yang berduka, khususnya Bapak Rusdi Wisal, Ibu Lisa Litandi Kawilarang dan kakaknya Kart Kenneth Wisal, serta keluarga Andelius Sita, ibu dan anak-anak. Semoga mereka tetap teguh percaya dan mengandalkan Dikau dalam hidup setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudariku kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah perkataan Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan Tuhan, tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada
sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukanlah terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Yohanes menjawab, "Aku bukan Mesias, bukan juga daripada nabi." Mereka bertanya, "Engkaukah Elia?" Jawab Yohanes, "Bukan." "Engkaukah nabi akan datang?" Yohanes pun menjawab, "Bukan."
Karena itu mereka bertanya sekali lagi kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang Yahudi yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Lalu mereka bertanya kepada Yohanes, "Jikalau engkau bukan Mesias, mengapakah engkau membaptis? Dan jikalau engkau bukan Elia atau para nabi, untuk apakah engkau melakukan semua itu?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Inilah antifon Minggu Advent yang ketiga. Jadi ayat pembuka daripada Minggu Advent ketiga yang oleh gereja kemudian dinamai secara khusus Minggu Gaudete. Gaudete artinya bersuka cita. Mengapa kita mau bersuka cita atau mengapa kita mesti menunjukkan sukacita kita? Ini kan masa Advent, ini kan masa penantian akan kedatangan Tuhan. Tuhan kan belum datang, baru minggu ketiga loh. Ini kita baru masuk minggu ketiga. Betul, belum Natal, belum selesai masa Advent. Tetapi alasan dibalik sukacita kita ini karena yang kita nanti-nantikan Sang Mesias sudah semakin dekat. Dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa sebab Tuhan sudah dekat." Nah, ini alasan kita bersukacita. Tuhan yang kita nantikan ini sudah semakin dekat, sehingga sedikit memberikan kelegaan kepada kita bahwa apa yang kita nanti-nantikan ini nyata. Bukan sekedar bayang-bayang, bukan sekedar angan-angan, tetapi semakin dekatlah kedatangan Sang Mesias yang oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini dikatakan Sang Mesias ini adalah sang terang atau pembawa terang. Ketika kita hidup dalam terang, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi duka. Orang yang hidup dalam kegelapan terus-menerus dirundung kecemasan, kekhawatiran atau macam-macam yang negatif. Maka karena itu Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia, barang siapa percaya dan mengikuti aku, dia akan berjalan dalam terang sukacita dan dia tidak akan mengalami kegelapan dunia ini." Jadi alasan kita bersukacita karena sang terang itu semakin itu nyata dalam hidup kita. Apa artinya kalau Yesus sebagai terang, bahwa dia akan membawa kegembiraan, sukacita kepada orang-orang yang mengalami derita, kepada orang-orang yang mengalami kesesakan, kepada orang-orang yang mengalami penjara atau tekanan dalam penjara, atau mereka yang mengalami banyak kekecewaan dalam hidup. Yesus datang memberikan penghiburannya. Karena itu bagi kita perlu menyadari betul bahwa bersukacita itu harus nyata, tampak dalam beberapa hal. Pertama, saya mengatakan orang yang bersukacita selalu hidup penuh dengan ketenangan. Dia tidak pernah khawatir.
Memang dalam hidup ini tidak satu orang pun di dunia yang selalu lepas atau tidak pernah mengalami masalah, problem yang kita sebut salib, atau Yesus mengatakan kuk kehidupan. Selalu ada kuk, selalu ada salib, tetapi toh tidak membuat kita gelisah atau cemas dalam hidup, tetapi kita tetap tenang. Mengapa orang mengalami ketenangan? Mengapa orang tidak gelisah walaupun banyak tantangan dan kesulitan di masa sekarang ini, pandemi atau juga masa depan? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya pada yang kita imani, Sang Mesias yang sedang ini kita nantikan. Maka orang-orang yang bersuka cita itu selalu menyatakan keinginannya, menyatakan isi hatinya dalam doa. Dia selalu berdoa kepada Tuhan dalam ungkapan permohonan dan ucapan syukur. Apapun yang dialami disyukuri, apapun yang dialami disampaikan lewat doa. Tanda orang bersuka cita karena dia beriman. Dan orang yang beriman terus menerus memperoleh kekuatan, tidak pernah mengalami kekecewaan dalam hidup, walaupun banyak kali itu diperlakukan itu tidak benar, tetapi terus menerus dia kuat karena ada Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup. Maka karena itu orang-orang yang bersuka cita senantiasa menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Apapun selalu disyukuri, dalam kelemahan, dalam penderitaan sekalipun juga selalu bersyukur, karena dia tahu bahwa di balik semua peristiwa yang dialami pasti ada maksud atau rencana Tuhan yang mau dikatakan kepadanya. Blessing in disguise, ada semacam rahmat atau semacam berkat yang terselubung. Sehingga dengan demikian memang orang yang bersuka cita selalu mempunyai pengharapan. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang bersuka cita selalu mau berbuat baik. Berbuat baik bisa dalam ucapan atau kata-kata, bisa pula dalam perbuatan nyata. Kata-kata ketika dia menyampaikan kata-kata yang meneguhkan, membesarkan semangat, dan juga memberikan penghiburan, memberikan juga nasihat kepada sesama yang mengalami kesusahan. Tetapi terutama dalam tindakan nyata, berbelas kasihan dan bermurah hati, terutama orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Itulah orang yang bersuka cita. Tetapi kalau orang yang tidak bersuka cita, segala-galanya itu gelap bagi dia. Tidak hidup dalam terang, semua dilihat secara negatif, bukan dilihat secara positif. Maka hari ini adalah hari sukacita, minggu sukacita, minggu Gaudete bagi kita. Mari kita menjalani masa Advent yang sisa beberapa hari ini untuk menyambut kedatangan Tuhan kita, membawa terang, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi sesama, dan juga berkat bagi siapapun juga. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudariku kita sampaikan doa-doa permohonan kita sambil menanti kedatangan Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Marilah kita mengakui bahwa Ia sudah hadir dalam pengharapan dan kasih kita. Kita mohon kepadanya supaya kebutuhan dan keprihatinan kita dibawanya ke hadapan Bapa dengan menjawab setiap doa kita. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk gereja Katolik dan semua gereja Kristiani. Semoga semua gereja memberi kesaksian tentang kehadiran-Mu
oleh usaha mereka untuk bersatu dan oleh respek mereka bagi hati nurani orang, tetapi lebih-lebih oleh harapan mereka pada hari depan yang akan Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk seluruh umat Kristiani. Semoga umat-Mu selalu penuh kegembiraan, bahagia, dan tenang di tengah-tengah ketegangan, sebab Engkau telah membawa pengampunan dan hidup bagi kami dan membuat kami hidup dalam kasih-Mu. Semoga kegembiraan kami mengajak kepada orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa lagi kepadamu untuk seluruh umat Kristiani dan untuk semua orang yang mencari Engkau dengan tulus hati. Semoga umat Kristiani menurut teladan-Mu, membawa pembebasan bagi para tahanan, memberi makan dan minum kepada kaum miskin, memberi semangat baru kepada mereka yang patah hati. Semoga dengan demikian mereka mewartakan kabar baik kepada orang-orang sederhana. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk diri kami sendiri. Semoga kami menjadi persekutuan iman dan kasih, persekutuan yang penuh belas kasihan, saling menghargai dan melayani, persekutuan yang bersatu dan saling berbagi, sehingga kami masing-masing merasa bertanggung jawab atas yang lain. Semoga dengan demikian orang melihat bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Tuhan, datanglah dan tinggallah selalu beserta kami. Dan semoga tak ada hal yang memisahkan antara kami dengan Engkau. Peliharalah kami dalam kasih-Mu untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur 439. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terima.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Semoga bagi kami mendatangkan keselamatan dan sukacita, dan kami layak pantas ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi yang mendatangkan sukacita bagi semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam perwartaan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tak kala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kehadirannya dengan senang hati, supaya kami nanti dapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dahulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita.
Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau sertakan dalam kurban Kristus ini, semua karena kekuatan Roh Kudus. Semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kita siapkan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara-saudari yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus,
doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santo Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudari kita lanjutkan dengan doa Advent. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima melalui sakramen Maha Kudus ini sepenuhnya menguatkan kami, menyemangati kami untuk selalu bersuka cita dalam segala hal. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putra-Mu, yang akan membawa kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Silahkan duduk. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Pertama, di masa Advent ini kita menjalankan aksi Advent, yang mana selalu disediakan amplop di belakang atau pada saat kita masuk tempat masuk. Maka kita mesti mengisi amplop itu, mengambil amplop itu bawa pulang ke rumah, mengisinya seperti pada saat masa Prapaskah. Kita tidak ditentukan berapa kita mau isi, terserah berapapun kesanggupan, tetapi terutama kerelaan kita, bukan kesanggupan semata tetapi kerelaan kita. Untuk apa aksi ini? Tentu maksudnya baik untuk saudara-saudara kita yang susah, yang bukan di paroki kita ini. Terutama kita mau satukan aksi ini menjadi gerakan nasional, yang mana nantinya kita serahkan juga ke keuskupan, lalu kemudian dibagikan ke wilayah-wilayah tempat-tempat yang susah terpencil. Mereka yang banyak mengalami itu penderitaan karena berbagai macam hal yang tidak memungkinkan mereka hidup layak dan pantas. Itulah sikap gereja, perhatian kepada mereka yang susah, yang menderita melalui aksi Advent dan juga APP, aksi puasa pembangunan, yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya, minggu pertama aksi Advent kita ada 23 amplop sebanyak 940.000. Minggu kedua kemarin ada 81 amplop sebanyak 5.130.000 rupiah. Ada tambahan kemarin juga, ada 5 amplop yang masuk diserahkan langsung kepada saya dan saya buka, kemudian nanti saya akan sampaikan, laporkan kepada bendahara sebanyak 450.000 rupiah, ya, 5 amplop itu. Nah, jumlahnya itu sekitar 6.450.000 rupiah semuanya, sekitar 6 juta. Nah, itu untuk aksi Advent. Kita boleh mengambil lagi amplop itu, bawa pulang ke rumah, minggu depan kita kembalikan lagi, seperti itu. Untuk apa? Tanda bahwa kita mau berpartisipasi, mengambil bagian, memberikan perhatian
kepada saudara-saudara kita yang susah menderita, karena kita ini adalah gereja universal, bukan hanya gereja lokal. Nah, sekarang gereja lokalnya kita ini di paroki ini itu namanya gereja lokal. Nah, dalam rangka Natal ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kita memberikan semacam sembako Natal. Nah, tahun-tahun sebelumnya ada sekitar 300 kepala keluarga atau keluarga yang kita bantu, tapi tidak seberapa bantuan kita, ya. Sekedar memberikan sedikit ya kegembiraan dan sukacita dalam masa Natal ini. Nah, tahun ini jumlah permintaan itu lebih daripada 300. Dari rukun-rukun bertambah. Apakah bertambah kemiskinan? Tidak juga, tetapi dalam situasi seperti ini bertambah kesusahan. Maka pasti lebih daripada yang sebelumnya kita bagikan. Nah, dana kita yang terkumpul untuk aksi Advent ini, aksi dana Natal ini itu sekitar 13.100.000 rupiah. Ada tambahan lagi tadi malam melalui itu transfer, karena mendengarkan pengumuman mengatakan pastor, saya sumbang 4 juta untuk umat yang susah. Itu sumbangan yang kedua, padahal dari paroki lain, ya, dari paroki Sinjai di sana jauh. Hanya dia senang ikut live streaming di paroki kita, lalu dia mendengar itu dan menyampaikan. Nah, itu perlu saya umumkan, perlu saya sampaikan, karena pasti ada yang mendengar juga, bukan hanya umat kita di sini yang dalam gereja, tetapi juga yang ikut dalam live stream, misa live streaming. Nah, itu semuanya. Tetapi tentu kita masih butuh dana itu, karena kita akan bagikan kepada sekitar 300 sampai 350 kepala keluarga. Lalu juga sembako kita ini terkumpul beras, Indomie, dan beberapa hal yang lainnya. Itu belum cukup daripada biasanya. Ada sekitar 100 barangkali sak beras, tapi belum cukup. Untuk pakaian untuk sementara barangkali kita tidak terima pakaian, ya, khususnya pakaian yang bekas layak pakai. Dulu kita terima pakaian yang bekas layak pakai, yang masih bagus tapi sudah dipakai. Tapi sekarang tentu orang akan, ya, biarpun dikasih tidak mau itu, ya. Kecuali kalau betul-betul baru, ya, baru dari toko masih dalam plastiknya, masih ada mungkin capnya, mungkin orang mau terimalah seperti itu. Bukan kita tidak mau berterima kasih, bersyukur, tetapi situasinya tentu tidak mendukung saat ini. Dan maka mungkin dalam bentuk sembako saja atau dalam bentuk dana seperti itu. Iya, itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih kepada semua umat yang mau datang hadir dalam perayaan Ekaristi dan terutama berpartisipasi dalam aksi Advent dan juga aksi Natal atau sembako Natal kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus